Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allati la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wala taqrabuz zina al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha kataba ala bani adam hazzahu minaz zina al-hadis. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak dan ibu-ibu baik yang hadir di majelis ini maupun yang mengikuti kajian ini di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Sigabah dan Adikro, terutama kepada orang tua dan pimpinan kita, Ustadz Anwar beserta jajaran Tashkil di pimpinan cabang Persis Katapang beserta otonom, begitu juga para pimpinan jamaah di Kecamatan Katapang, tak lupa para mujahid ilmu, terutama generasi baru untuk Persis Katapang di masa yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang tersaji pada malam hari ini atas dukungan para sesepuh di Katapang, khususnya di tempat ini, menjadi nutrisi dan energi terutama bagi antum generasi baru di Kecamatan Katapang ini dalam melanjutkan estafeta perjuangan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudroh iroda serta inayah Allah, walaupun kondisi suara semakin pas-pasan serak-serak garing untuk menunaikan tugas yang ketiga di tempat ini, tetapi insya Allah tak mengurangi semangat kita bersama dalam menggali petunjuk Quran Sunnah sebagai bagian dari upaya kita meningkatkan kualitas keimanan serta amal soleh kita melalui thalabul ilmi. Materi kajian seperti yang sudah-sudah, salah satu ciri keunikan pemuda dan pemudi Persis Katapang, temana araraneh wae gitu. Tema ini mengingatkan kepada saya dan saya pun mengucapkan terima kasih akan satu hadis yang saya terima 5 tahun yang lalu. Maka memori ini kemudian dihudang kendai ku barudak Katapang, yaitu satu hadis yang demikian penting untuk disampaikan dan tidak mudah untuk dipahami tanpa panduan dari para ulama, khususnya yang kompeten di bidang hadis dan syarah hadis. Bapak Ibu, saya bacakan dulu hadisnya karena panjang. Satu hadis sampai ke Isya, syarahna 2 jam, jadi ngajina 4 jam. Saya potong penggalan demi penggalan, yaitu yang bersumber dari Abu Hurairah, salah satu di antara yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim, dan yang saya kutip adalah redaksi versi Imam Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, kutiba ala ibni adama nasibuhu minaz zina. Telah ditetapkan atas setiap anak Adam bagiannya dari perbuatan zina.
mudrikun zalika la mahalata, ia pasti melakukannya. Fal ainani zinahuma an-nazaru, kedua mata zinahnya adalah melihat. Wal udunani zinahuma al-istima, kedua telinga zinahnya adalah mendengar. Walisanu zinahul kalam, lisan, lidah, zinahnya adalah berbicara. Wal yadu zinaha al-batsyu, dan tangan zinahnya adalah dengan cara menggenggam. Warijlu zinaha al-khuta, dan kedua kaki zinahnya adalah dengan melangkah. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, sedangkan hati berkeinginan dan berandai-andai. Wa yusaddiqu dzalika al-farju wa yukadzibuhu, dan kemaluan parji mempraktekkan keinginan untuk berzina itu atau menolaknya. Hadis muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Redaksi tadi adalah versi riwayat Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan pula dengan redaksi menggunakan kata kerja aktif. Kalau tadi fasib fi'il madhi majhul, sementara yang ini menggunakan fi'il madhi ma'lum, yaitu innallaha kataba alabni adama hazzahu minaz zina. Sesungguhnya Allah telah menetapkan atas anak Adam bagiannya dari perbuatan zina. Redaksi selanjutnya tak berbeda dengan redaksi yang tadi saya bacakan. Saya nggak akan nanya ke Bapak, Ibu pala linter. Bu, hafal hadisnya Bu? Bu, hafal hadisnya Bu? Jangankan sauprit cek ibu teh, tilu kebet oge ku ibu-ibu kata pangmah jeung pemudi ditambul. Siap brigade, jangan beri ruang entong waka uwih lamun teu apal. Apa yang dimaksud hadis ini? Ini sekali lagi penting untuk dipahami, jangan berkedip, jangan bernapas. Ngiles seetik ngicip salah paham. Dari sekian banyak penjelasan para ulama, terutama penyusun kitab syarah hadis, antara lain diwakili oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Kurang lebih beliau memberikan catatan penting bagi kita, yaitu makna hadis yang dimaksud. Bahasa Arabnya panjang, saya titipkan nanti ke pemuda Persis Katapang, karena bagi pemuda Persis Katapang Arab gundul ditambul. Kurang lebih begini gambaran dari Imam An-Nawawi mewakili sejumlah penjelasan para ulama tentang hadis yang dimaksud. Satu, ungkapan kutiba alabni Adam nasibuhu atau haduhu minazina, atau menggunakan kalimat aktif innallaha kataba alabni Adam haduhu minazina. Maksudnya bahwa semua manusia telah memiliki gurat takdir yang kita sebut berpotensi untuk melakukan zina. Badai orang soleh, badai orang ahli maksiat, semuanya ada gurat takdir, yaitu annabna Adam qudira alaihi nasibun minaz zina.
Setiap manusia memiliki takdir berbuat zina. Maka saya menyebutnya semua orang berpotensi melakukan. Itu sudah ada dari lauhum mahfudnya. Apakah guratnya itu mau dilakukan atau tidak? Maka Nabi memberikan dua potensi orang yang mewujudkan takdirnya itu. Pertama, faminhum man yakunu zinahu haqiqiyan bi idkhalil parji pil parjil haram. Maka dari sekian anak Adam nutos aya guratna berpotensi melakukan zina, ada yang mewujudkan guratnya itu zina secara hakiki, yaitu bercampur antar parji yang tidak halal. Maka itulah yang disebut dengan zina hakiki. Yang kedua, ada orang yang tidak sampai mengambil nasibnya zina hakiki, maka dia berbuat zina tetapi secara majazi, secara kiasan, yaitu bentuk zinahnya melihat sesuatu yang haram. Disebut zina tapi majazi. Itulah zina mata, melihat yang tidak halal. Dua, awis timtima ila zina wa ma yata'allaku bitahsilihi, atau mendengar sesuatu yang bisa mendorong ke arah zina, atau sesuatu yang berhubungan erat dengan terwujudnya perzinahan. Itulah zina pendengaran atau zina telinga. Tiga, dengan tangan, yaitu meraba sesuatu yang tidak halal baginya, seperti menyentuh lawan jenis, goer mahram. Berarti dia sudah zinah dengan tangan. Zinahnya menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian zinah dengan kaki. Maksudnya berjalan dengan kaki menuju perzinahan. Kecuali ada teknologi nu bisa ngaleungit. Jol aya we di hareupeun awewe gitu. Berarti HP-na nu jinah eta. Nah, inilah yang dimaksud dengan Bani Adam telah ditetapkan takdirnya bagian dari zina. Ada yang mewujudkan zina hakiki, yaitu yang kita sebut dengan persetubuhan dengan perempuan yang tidak halal. Yang kedua, ada zina majazi, yaitu zina dengan alat indera, tidak sampai hakiki. Maka dengan ungkapan itu berarti Nabi memberikan peluang potensi yang sama. Apakah dengan alat indera ini mau dilanjutkan jadi hakiki, atau cukup hanya tingkat zina majazi? Maka Nabi mengingatkan, benar atau tidak hakiki dan majazinya, yusaddiqu dzalika al-farju wa yukadzibuhu. Sekiranya sampai bersetubuh berarti dibenarkan oleh parjinya, yaitu dia mendapat bagian zina hakiki. Tapi sekiranya parjinya mendustakan zina anggota badan itu, berarti tidak sampai terjerumus untuk zina bersetubuh. Itulah Bapak Ibu kira-kira hadis yang ditanyakan oleh PC Pemuda dan Pemudi Katapang yang sering mengajukan tema kajian nu araraneh teh.
Tak terkecuali hadis ini saya ucapkan terima kasih, mengingatkan kembali sekiranya Bapak Ibu pernah mendengar hadis demikian atau ziyadatan minal ilmi, tambahan ilmu baru sekiranya belum pernah kita dapatkan. Apa yang dikehendaki dengan hadis ini? Maka inilah yang menjadi inti kajian kita. Tadi Ustaz Hilman ngaharewos pada dibuka pertanyaan moal. Ari dibuka patarosan taranaroskeun orang kata bang. Datas palalinter gitu. Anas di pondokan eueuh nu nanyakeun. Ari di panjangan ka Bujeng Isa pas naroskeun. Intinya ini yang paling penting. Lihat Bapak Ibu. Hadis ini bukanlah hadis menyandarkan nasib lamun seorang jinah bae da cek Allah ge tos takdirna. Komo digerebeg ku hansip. Nah, saya katakan kembali, kenapa jangan berkedip, jangan bernapas, nanti dipakai ngadalilan amal. Jadi bukan saya yang berjinah, tapi guratan takdirlah yang menyuruh saya berjinah. Dabi mah teu hoyong takdir cenah ieu mah kitu. Ini yang bahaya. Ini bahaya. Ya. Jadi hadis ini danger. Voltase tinggi. Mohon maaf anak di bawah 17 tahun haram mendengarkan siaran ini. Oke. Nah, jadi di sini para ulama mencoba menghimpun. Yang dimaksud tadi sudah demikian maknanya, hakiki berarti jinah bersetubuh. Yang dimaksud tangan, telinga, mata, kemudian kaki, dan tangan itu adalah jinah majazi. Apakah mau dilanjut atau tidak, maka tergantung dia mengendalikan syahwat. Apakah syahwatnya yang berpanglima atau ketakwaannya yang bertahta? Sekiranya syahwatnya yang berpanglima, maka akan yusodikuhu, dibenarkan. Tahapan-tahapan itu berarti jadi zina. Sekiranya takwa yang masih bertahta, maka terselamatkan. Tidak ada tindak lanjut. Nah, yang jadi catatan, kenapa Bapak Ibu ketika membicarakan zina hakiki, Nabi menyebut yang pertama adalah mata. Ini mengisyaratkan Bapak Ibu, zina mata adalah asal usul. Sababul kurunyu, terjadinya zina tangan, lisan, kaki, dan farji. Dulu sering diungkap dari mata turun ke WC. Dages teu aneh dari mata turun ke hati mah eta mah Firaun keur perjaka. Abad milenial mah turun ke WC. Lihat Bapak Ibu. Kenapa di Quran bahasanya itu adalah godul basor, bukan godul ain? Maka perintah godul basor keur nu lolongge berlaku. Sekali deui. Sekiranya bahasa Qur'annya itu godul ain, maka yang lolong itu tidak diatur protokol syariah. Maka dengan bahasa godul basor, maka nu lolong wae oge terkena protokol syariah. Berarti Bapak Ibu, mata adalah media. Yang menentukan adalah pikirannya. Itulah basor. Jadi basor itu adalah daya olah terhadap objek yang dilihat. Maka godul basor medianya adalah mata. Tidak berarti orang yang cacat matanya dia tak punya basor. Bisi tidak percaya, silakan datang ke salah satu panti pijat yang di situ pemijatnya adalah orang-orang yang lolong. Istrina tilu.
Iya wae normal hiji. Iya komo jomblo. Ain. Itu gambaran berarti betul we godul basor cekuran teh. Karena orang yang lolong sampai 3 istrinya, anaknya banyak. Kumaha disconnect, kumaha koneksina. Ngebangun relasi oleh basor itulah. Nah maka disebut pertama mata karena media yang paling utama terjadi koneksi. Dari mata itulah akan turun kepada indera-indera yang lain. Ketika dari mata menggerakkan basor, pusat otak digerakkan, maka akan ada langkah berikutnya, tak terkecuali urusan parji. Inilah pentingnya Nabi mengingatkan. Berarti di sini yang harus diingat bukan semata-mata persoalan zinahnya, tapi mengingatkan tentang bahayanya media. Begitu. Saya ulangi, bukan sekedar mengingatkan zinahnya, tapi di sini hendak ditekankan, diingatkan bahayanya media pengantar. Maka mata disebut yang pertama karena pengaruhnya demikian dahsyat. Berarti dakan teu mungkin Pak mata teh hayo we nu tungkul atau tidak gor. Terus tangga kacugak. Berarti basornya itu yang menjadi sasaran mendapat media dengan ain. Inilah penjelasan para ulama maksud Nabi kenapa mata disebut terlebih dahulu. 2. Hadis ini bukanlah alat melegitimasi, membolehkan perbuatan zina baik hakiki maupun majazi, apalagi kerengadalilan amal. Tetapi maksudnya Nabi mengingatkan. Barudak katapang nyebutna warning, peringatan keras. Agar apa Bapak Ibu? Kita semua senantiasa waspada. Berusaha sekuat tenaga saja terkadang tergelincir. Komo hare-hare, komo seenaknya. Ia mah tipe pereket menjaga saja, suatu saat terkadang tergelincir. Komo tidak dijaga sekuat tenaga. Berarti dalam konteks kita bersama, kita masing-masing saling menjaga. Tetapi saat kita menjadi orang tua, ada plus ekstra tugas, yaitu menyelamatkan kesucian putra-putri kita. Apalagi, kan tadi Pak, basor itu akan mencari. Ia mah tidak mencari di asongan. Yang kita kenal dengan sebutan teknologi. Teknologi dalam konteks ini maka bisa menjadi pedang bermata dua. Karena teknologinya adalah alat. Maka dengan teknologi itu kita bisa tadi zina hakiki, bisa sekedar tadi zina majazi, atau yang sama sekali terselamatkan termasuk sekalipun dari zina majazi. Maka pertanyaannya, apa yang akan memfilter kita? Pada saat pedang bermata ganda ini, ternyata sisi negatifnya yang lebih kuat menyerang kita. Maka tentu tak ada kekuatan selain kekuatan takwa yang harus jadi berpanglima. Maka Bapak Ibu, disinilah ada sasaran terutama generasi baru. Generasi kalianlah yang pasti akan terus disasar. Dari kasih Bapak mah ke Abah ke Aki, setan aja geus teu pati tarik.
Nah cek setan teh boborot gitu. Tapi ke generasi Ustadz Hilman gitu. Gitu. Teknologi nage dipercanggih. Nah, jadi sekali lagi inilah yang ingin ditekankan oleh Nabi. Jadi tiap pribadi muslim sing waspada, berusaha sekuat tenaga untuk menghindar perangkap-perangkap yang bisa menjurus kepada zina. Ketika kita menjadi orang tua, maka punya tugas ekstra akan pertahanan anak cucu kita. Pada saat ternyata baheula mah kudu diteang peluang jinah teh ayeuna mah datang sorangan, maka di HP kita antara surga dan neraka aya duanana. Jadi baheula mah yang ka neraka minimal tadi ripuh kudu kajarian heula mah wajarian. Kudu kadapuran awi minimal lu atlet kesang heula si setan teh capeun. Ayeuna mah kadang-kadang caspleng tanpa harus bersusah payah. Karena pinarakaeunana aya dina saku, pi surgaeunana aya dina saku. Pedang bermata ganda ini mau mana yang mengendalikan? Maka kekuatan fisik kita ada batasnya. Kecerdasan akal kita terkadang terseret, maka hanya panglima ketakwaan itulah yang akan dapat membantu menyelamatkan, mengendalikan kita. Inilah Bapak Ibu yang diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 32 dengan bahasa wala taqrabuz zina. Bahasana teh jangan kamu zina, bukan janganlah kau mendekati. Nah dengan kondisi tadi teknologi sekarang semakin terasa ayat eta teh. Baheula mah keur Firaun perjaka rada hese. Ayeuna mah terasa. Karena tadi peluang surga dan nerakanya terkadang ada di saku kita secara bersamaan melalui kecanggihan teknologi. Innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Maka sehubungan dengan larangan ini, pepatah orang tua mengingatkan kita agar kita semakin berhati-hati dari berbuat zina, yaitu berlaku dalam tanda petik hukum karma. Pepatah orang Arab mengatakan begini, zina adalah hutang yang pasti harus ditebus. Dan tebusannya ada pada istri dan anak perempuan kita. Sekiranya kita zina dengan istri orang, sekiranya kita zina dengan anak perempuan orang, maka siap-siap nanti istri dan anak kita pun diperlakukan sama. Jadi ini daya rekat. Ibu, daya rekat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya tanggung jawab Ustadz Hilman pokoknya. Bisik ieu punten. Tinggal bisik ieu. Tapi di Katapang mah teu aya ieu mah di Wandung ya. Ternyata ada anak saudara kita zina. Tong jol wakanyalahkeun budak. Tapakur diri bisi aya talajak urang jeung karuhun nu kitu. Maka anak cucu kita menjadi korban, yaitu korban genealogi menurut pepatah ini. Jadi kalau kita melakukan ini siap-siap kudu mayar hutang. Hutang apa? Urang kitu ka pamajikan batur, ka budak batur, maka istri atau putri kita pun akan mengalami yang sama dikitu ku batur. Itulah yang dimaksud dengan pepatah, jagalah dirimu, niscaya istri dan anakmu akan menjaga dirinya. Berbaktilah kepada orang tuamu, niscaya anakmu akan berbakti kepadamu.
Jadi lamun urang tengah hormat ka kolot, tangke dikitu-kitu ke budak urang. Lamun urang gitu-gitu istri batur, budak batur, nah istri jeung budak urang ge dikitu-kitu. Ini pepatah orang tua yang dulu Bapak Ibu sejak SD saya mendengar ini. Jadi sekali lagi kalau ada di lingkungan kita tadi budak zina, tong jol borok jol nyalahkeun heula budakna. Sepuhna taros heula lalakon baheula. Nu geus poho bisi aya kitu budak karunya jol disalahkeun. Kumaha cenah tong disalahkeunakeun budak mah tong disalahkeun kepret we ku halu gitu. Budakna ku halu kolotna ku batu gitu kan. Ini penting sekali lagi. Jadi persoalan zina sudah bukan lagi persoalan individu, tapi sudah menjadi tanggung jawab sosial. Mana mungkin kesadaran ini tercipta kalau masih di individu, tetapi harus diciptakan kesadaran komunal. Paling tidak Bapak Ibu siga kolot baheula gitu. Minimal rek ngalakukeun kejahatan teh kudu mikir sabaraha kali. Di daerah eta mah. Lamun rek ngalakukeun maksiat mending di daerah nu dinya era sia di dinya eta mah. Naon lamun melakukan kejahatan hulu buntu. Taina mah kan tadi nepi ka sangeunahna kitu ngalakukeun. Sakapeung urang nu soleh nu bingung nyarekna. Usilan, cerewet gitu. Jadi urang nu soleh nu sieun. Berarti gambaran buruknya sosial. Sementara buruknya masyarakat gambaran rumah tangga. Sebab batu bata masyarakat yang terkecil ada di keluarga. Kalau orang-orang solehnya sudah tidak berdaya, berarti gambaran batu bata masyarakat sedang dalam posisi hancur. Nah inilah Nabi mengingatkan. Bukan ngadalilan amal nunggus ngalakukeun bae da aya dalilna komo riwayat Bukhari Muslim, bukan. Sahih atau mah dijamin, bukan. Tetapi memperingatkan kita agar waspada. Selalu dan senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk menutup celah-celah yang dapat mengantarkan terjadinya perzinahan. Maka mudah-mudahan dengan nasihat ini bukan berarti saya menasehati kalian. Ya, dah pedah jomblo, sanes. Nah, lantaran percaya ke orang katapang mas setan wae mikir seberapa kali. Begitu orang katapang ampun-ampunan setan. Nah, lantaran katapang raja setan. Ya. Nah, terakhir sebelum dibuka sesi tanya jawab, az-zina dainun qada'uhu fi ahli. Perbuatan zina adalah suatu piutang dan tebusannya ada pada keluargamu. Mudah-mudahan dengan permohonan yang diajukan oleh PC Pemuda dan Pemudi Persis Katapang dapat saya penuhi sesuai dengan harapan, dan mudah-mudahan ini menjadi upaya membangun kesadaran bersama, paling tidak di lingkungan kita masing-masing, khususnya di lingkungan Persis. Mudah-mudahan anak cucu kita dihindarkan, dijauhkan oleh Allah dari peluang-peluang pedang bermata ganda yang akan menjerumuskan, tentu dengan saling menasehati dan saling mengingatkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan memberikan tambahan nutrisi dan energi agar kita tak lelah dalam mengawal setiap langkah demi izah Islam wal muslimin melalui wadah jam'iyah yang kita pupuk, kita tanam sejak masyarakat terkecil, yaitu ketahanan keluarga tak akan pernah jeda untuk kita kelola agar mendapat kemuliaan di hadapan Zat yang Maha Kuasa. Akhirnya waktu jua yang memisahkan kita Bapak Ibu. Ada beberapa saat sekiranya ada hal yang ingin ditanyakan,
Pertanyaan bebas bab naon wae, ajukan sebanyak-banyaknya, tenang karena yang akan menjawab Ustadz Hilman. Sudah ada? Siap. Bacok. Pertanyaan ke-1, mengapa Ustadz anak-anak sekarang sudah mengetahui permasalahan zina, tapi kenapa Ustadz anak setingkat pesantren juga banyak yang terjerumus ke dalam permasalahan tersebut? Ya. Itu paling satu. Jadi catatan penting nih. Lihat. Ini catatan penting Bapak Ibu. Pertama, yang sering tabu kita lakukan terhadap anak kita yaitu edukasi seksual. Padahal semakin komplit dibekali. Mohon maaf Bapak Ibu, seperti saya kepada putri saya, sejak kelas tadi sanawiyah mulai diberikan tipologi tentang perempuan, laki-laki. Kadang tanya harapan laki kieu kepret weh gitu kan. Jadi ini edukasi sejak dini. Sebab semakin asing dalam bab nu kieu, si anak akan mudah terjerumus. Apalagi berkaitan dengan persoalan reproduksi. Jadi disingsieunan teh bukan disingsieunan ku urang tapi ku ilmuna. Nah di kita masih tabu. Oleh karena itu, maka peran pemudi dan himi edukasi seksual itu bukan vulgar. Makanya kitab Toharoh diajarkan heula sejak dini di Islam. Bagaimana cecebok, bagaimana toharoh, bagaimana membersihkan head, itu tesek edukasi. Tetapi dengan cara dikemas rasa ibadah, tekaraos vulgarna. Nah di kita tibali, bukan nilai edukasi nu diajarkeunana, vulgarna. Maka kita harus robah, dikembalikan bukan vulgarnya, justru sek edukasinya. Tanu kieu teh tabu, Pak. Padahal Islam mengajarkan sejak dini. Simkuring di kelas diniyah, di madrasah, diajarkan kumaha cara mencuci kemaluan. Eta teh diajar sek dalam panduan Islam. Jadi satu, tolong ini menjadi warning bagi kita bersama. Yaitu ada yang salah. Bukan semata-mata dengan yang bersangkutan, tetapi di keluarga dan lingkungan ini sebagai semacam warning, pengingat kita bersama. Mari kita perbaiki, mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir. Oke, dua, tolong tindakan preventif, yaitu ari geus kajadian jinahna genjeleng, ari keur tadi terjadi koneksi proton dan elektron, hare-hare begitu tos taji koneksi ngebleduk kakara rame, padahal ti awal tos aya tanda-tanda. Mana tanda-tanda teh? Panggil ujang nyai kadenya apal kan sanes mahram teh kenging berduaan, mun bade ditemani ku kuda jadi tiluan gitu. Itu contoh. Ini bahaya. Nah, jadi urang mah tidak deteksi dini, begitu sudah kejadian kakara. Maka kita jadi tanggung jawab. Kapan apa ke awalna harus segera tindakan quick respon, tindakan cepat. Nah, punten man, pemuda, ulah kieu eta teh santri pesantren, urang mah bae da lain guruna teu kengi. Itu anak kita, itu adik kita, maka tindakan kita lakukan. Ini yang harus kita evaluasi bersama. Naon lengle hare-hare. Itu mari kita perbaiki, sekiranya ini terjadi, ini menjadi musibah kita bersama. Wabil khusus kepada Ustadz Hilman dan pemudi, maka anak yang bersangkutan itu harus diedukasi personal.
Satu, harus menyesal. Yang kedua, jangan sampai mohon maaf trauma, mengucilkan diri karena dianggap perbuatan tercoreng, dia menjadi penyakit masyarakat, apalagi penyakit jamiah. Tetapi pendekatannya harus pendekatan personal. Mudah-mudahan belum terjadi koneksi antara indung telur dan putih dan spermatozoa. Kalau sudah terjadi seperti itu, ada tindakan berikutnya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Cukup dengan kejadian itu menjadi pelajaran bagi semua pihak. Itu barangkali yang harus segera dilakukan. Quick response. Ya. Di semifinal sudah. Terakhir asli. Terakhir atau nanti bukan gua. Sadendet. Ustadz, memang benar sekarang sudah ada hadis yang membolehkan wanita yang sudah hamil di luar nikah boleh nikah alias halal. Nyungkeun hadisna. Diulangi. Memang benar sekarang sudah ada hadis yang membolehkan wanita yang sudah hamil di luar nikah boleh nikah alias halal, layaknya pasangan yang belum melakukan zina, sedangkan si wanita ini masih mengandung. Ya. Nah ini kebetulan nih, nyambung lihat. Jadi Dewan Hizbah itu punya dua fatwa. Satu, jika dinikahkan dengan nunyeborna, maka haram menikahkan perempuan hamil, tetapi nikahnya sah. Sebab rukun dan syarat nikahnya terpenuhi. Harusnya biar tak dosa senah ngalahirkeun heula. Untung bukan negara Islam. Negara Islam mah dicambuk 100 kali jika gadis atau bujang dan dirajam sampai maut lamun pernah nikah. Maka jangan sampai membuka orang seenakna asal ada engkege dikawinkeun. Disebutnya nikah penutup aib, maka rajam tidak diberlakukan karena tidak ada, paling tidak diberikan pelajaran senah melahirkan. Maka haram menikahkan, yang datang undangan kalau tahu haram. Jadi 9 bulan biarkan dulu, setelah itu dukung ku sararea nikahna sah. Tidak berdosa setelah melahirkan. Tak perlu diulangi kembali. Khutbah nikah nu basa eta sah bukan heureuy. Ijab kabulna bukan sandiwara. Tapi kalau dinikahkan ka jalmi nu lain nyeborna, lalaki bukan orang nu nyeborna, eta mah nya haram, nya teu sah. Itulah yang dimaksud dengan pernikahan perempuan yang hamil, yang disebut dengan IMBE gitu. Married by accident. Itulah geus katambul ku bodak katapang. Daya, paham ya? Nikahnya sah, berdosa. Harusnya senah babar dulu. Punten, saya itu menangani saat kejadian uki. Sampai 3 kali menangani. Untungnya semua keluarga sadar, yaitu tidak mau jatuh tertimpa beton. Ayo nama saya tembok. Coba tingali. Nyalamun tadi tos jinah terus dipaksakan dikawinkeun. Cek sim kuring 2 kali berat murkana Allah. Peperieun kahiji geus kajadian, nu kadua salametkeun anak. Yaitu senah babar heula. 8 bulan nepi ka ditungguan babar heula. Begitu atos diramekeun walimahna oge sampai ka cek paribasana para gegeden ulama nu sumping. Karena harus dihormati, syariat dihormati. Tong kejadian 2 kali. Jadi marilah kita jadikan ini tankilan. Tankilan itu adalah kepretan seetik. Supaya orang semakin hati-hati, keluarga, orang tua kepada anak juga semakin ketat. Tapi bukan ketat pengawasan, tetapi edukasi harus terus dioptimalkan. Ilmunya lah yang akan menjadi tameng kemanapun dia, dengan siapapun dia berinteraksi. Insya Allah mual koslet. Terakhir asli? Siap. Nah Bapak Ibu,
sebanyak apapun petunjuk Quran Sunnah, seluas apapun uraian para ulama, toh tetap akhirnya waktu jua yang memisahkan kita. Insya Allah kita bertemu bulan Agustus setelah kurban kan. Nah saya belum tahu nanti tempatnya di mana. Terlepas mau dimanapun, karena ngajinya setelah kurban, jangan lupa bawa sate. Aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.